Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Nilai-nilai Pancasila Orde Lama. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Hasbia Sidiki Nasution dan teman saya Ulfatun Nur. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan materi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi pada kali ini. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun, dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Selanjutnya pada periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang untuk membubarkan konstitusi. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dapat disimpulkan pada periode ini Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Selanjutnya periode 1956 sampai 1966. Selanjutnya periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin oleh Soekarno adalah demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam praktiknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan Pancasila Orde Lama. Pada masa Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional, dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, oleh Orde Lama pula yang memberikan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggara pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Mengingat keadaan makin membahayakannya, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau Supersemar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Pancasila pada masa Orde Lama. Mengetahui kondisi politik Pancasila Orde Lama. Dengan dikeluarkannya Supersemar merupakan pertanda bahwa Indonesia berada di masa peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Seperti
sepertinya tadi Adapun salah satu penyebab berakhirnya Orde Lama adalah karena kondisi politik dan keamanan masa Orde Lama yang kacau karena terjadinya gerakan 30 September 1966. Selanjutnya mengetahui kondisi politik Pancasila Orde Lama. Dengan dikeluarkannya Super Semar merupakan pertanda bahwa Indonesia berada di masa peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Adapun salah satu penyebab berakhirnya Orde Lama adalah karena kondisi politik dan keamanan masa Orde Lama yang kacau karena terjadinya gerakan 30 September 1965 atau gerakan 30 SPKI. Peristiwa gerakan 30 September 1965 memancing reaksi keras dan meluas dari masyarakat. Rakyat Indonesia mengutuk peristiwa yang dilakukan oleh PKI. Demo dilakukan dengan menuntut agar PKI dan organisasi massa lainnya di masa Orde Lama dihapuskan dan tokoh-tokohnya diadili. Hingga keadaan politik dan keamanan semakin runyam ketika terjadi konflik di lingkungan Angkatan Udara. Konflik ini berlangsung cukup lama sehingga turut menjadi penyebab runtuhnya Orde Lama. Orde Lama kemudian runtuh pada tahun 1966 dan digunakan oleh Orde Baru. Setelah Orde Lama berakhir, masyarakat Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan Orde Lama, yang mana Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum pada tahun 1955 dan membentuk DPR gotong royong. Maksudnya di sini ialah di mana dalam pembubaran ini dilakukan karena DPR menolak rancangan pendataan negara yang diajukan pemerintah. Yang kedua itu ada pemimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara yang berarti menempatkannya sebagai pembantu presiden. Kemudian yang ketiga itu ada kekuasaan presiden yang melebihi wewenang yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terbukti dengan keluarga beberapa presiden sebagai produk hukum yang setingkat dengan Undang-Undang Dasar tanpa persetujuan DPR. Kemudian yang keempat itu ada hak baget. DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kemudian saya akan menjelaskan tentang berakhirnya Orde Lama, yang mana di Orde Lama ini kepemimpinannya disahkan oleh Jenderal Soeharto yang mulai memegang kendali. Di dalam Orde Lama ini terdapat sistem politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol di antaranya. Yang pertama itu ada konsep difusi atau ABRI. Yang disebut dengan difusi ABRI itu adalah Difusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada konsep ini adanya dua fungsi ABRI yang membuat TNI secara tidak langsung menjadi pusat kekuatan militer dan politik. Kemudian yang kedua itu ada pengutamaan golongan karya. Yang dimaksud dengan pengutamaan golongan karya di sini ialah golongan partai politik yang berkuasa dari tahun 1971 hingga 1999 yang di bawah kepemimpinan Jenderal Besar TNI Soeharto dan B.J. Habibie. Kemudian bergabung dengan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri serta SBY. Kemudian yang ketiga tentang kekuasaan di tangan eksekutif magnifikasi. Yang dimaksud di sini adalah perwujudan sebagai suatu pernyataan yang kekuasaan eksekutifnya diatur oleh Undang-Undang Dasar atau dilaksanakan oleh undang-undang yang dimana di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Kemudian yang keempat di sini diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan pejabat. Mana pejabat di sini berwenang untuk memberikan rekomendasi usulan kepada pejabat pembina dan kepegawaian. Kemudian yang kelima itu ada kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep pasca mengembang atau letting mess. Di sini yang dimaksud dengan kejaksaan depolitisan itu ialah khususnya di masyarakat pedesaan melalui konsep pasca mengembang atau flatting mess. Maksud di sini jaksa dipolitisan yang cerdas, profesional, berintegrasi secara berakhlak. Itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan, bangsa dan negara. Dan terakhir itu ada cara kehidupan persamaan konsep yang diatur fungsikan ABRI. Maksudnya di sini adalah yang dimana dimisalkan dengan konsep jalan tengah, yang dimana prinsipnya menegaskan bahwa peran tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belakang atau melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial dan politik. Baik, demikianlah hasil dari pembahasan kami pada kali ini. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.